Hai, dengan Agung di sini. Jadi di video kali ini gue cuma mau ngasih tahu aja ke kalian tentang setup terbaru gue di tahun 2022 ini. Yang udah gue ubah jadi minimalis tapi tetap ada unsur sedikit RGB-nya gitu ya. Paling cuman ya RGB-nya itu paling adanya cuma di keyboard sama di PC-nya aja. Tapi PC-nya aku taruh bawah guys ya, karena ini meja terlalu ringkih mungkin ya kalau misalnya kita taruh PC di atas meja ini. Dan untuk setup gua ini gua taruh di ujung spot kamar gua yang termasuk small gitu ya. Untuk ukuran kamar gua itu kecil banget guys, jadi cuman 2,5 dikali 2,8 meter aja. Tapi ya itu emang lumayan kecil sih ya, cuman ya gimana lagi ya, kita harus bisa memanfaatkan space walaupun kecil gitu, walaupun sempit guys. Karena ini selain bisa untuk menunjang produktivitas kita, tapi juga untuk kenyamanan kita gitu ya. Oke, ini dia setup gua. Got up this morning and I'm feeling nothing. Sleep from yesterday, pop out of my jeans. Oh, the date was 24th of July. You hold my hand for the first time. There was a time. Oh, and my necklace that you bought me is gone, and my heart hurts, but I should play alone like there's nothing wrong. Nothing wrong. I can't move on. Need to get away from you to make. Jadi karena kamar gua yang cukup sempit ini, gua pakai mejanya itu bukan meja kaki kayak biasanya ya, tapi gue pakai meja lipat dinding yang gua beli custom di Shopee dengan harga cuman 200 ribuan dengan ukuran 120 dikali 50 cm. Ya ini cukup lumayan kuat, Ya ini untuk harga 200 ribuan kita udah dapetin bracketnya juga ya. Jadi untuk bracketnya juga lumayan kuat, lumayan kokoh ya, walaupun agak goyang gitu ya, tapi ya asal nggak ditindihin sama kita atau kita taruh PC kita di atasnya, ini lumayan kuat. Cukup lumayan kuat. Lalu untuk di atas mejanya gua taruh monitor yang masih sama dengan video gua sebelumnya. Di video setup gua sebelumnya yaitu SPC Pro SM24 HD. Yang dimana ya udah pernah rusak 2 kali dan gua klaim garansi 2 kali juga guys. Jadi ini emang menurut gua emang gimana ya, emang mungkin SPC gitu ya, emang terkenalnya agak ringkih sih. Tapi ya karena dulu itu waktu belinya itu cari harga yang murah, jadi gua belinya SPC guys. Dan untuk di belakangnya atau bracketnya gua masih pakai bracket dari North Bayu NB80 ya. Ini bisa di adjustable, bisa naik, bisa turun, bisa maju ke depan, bisa ke belakang, puter kanan kiri, itu oke banget. Dan untuk penempatan kabel-kabelnya juga bisa dirapiin di sela-sela bracket ini. Dan di bawahnya ada speaker dari robot, masih tetap ya, speakernya juga dari robot, masih tetap sama kayak di setup gua sebelumnya. Kebanyakan sini setupnya juga masih sama sih kayak yang sebelumnya, cuman sedikit improve aja gitu supaya terlihat lebih clean, lebih minimalis. Jadi masih tetap pakai robot yang murah banget, tapi gua lupa untuk merek apa, tipenya tipe apa. Tapi yang pasti ini cukup oke gitu ya. Kalau misalkan asal untuk dengerin musik, dengerin nonton film itu masih oke. Tapi kalau buat gaming sih enggak sih, kurang sih suaranya. Tapi ya baik lagi, yang penting asal ada suaranya aja. Dan untuk di sebelah kirinya ada speaker Bluetooth dari Acom dengan tipe Acom A5 yang menurut gua ini lumayan mantep sih, lumayan mantep untuk harga dan kualitasnya. Ini lumayan mantep. Udah gitu kita juga nggak cuma dapat speaker ya, tapi dapat jam juga.
Jadi karena sebenarnya ini nggak terlalu gua manfaatin ya untuk speakernya, paling cuman kalau misalkan gua keluar baru speakernya gua pakai gitu. Kalau misalkan nongkrong sama temen-temen itu baru gua pakai. Tapi kalau misalkan di rumah aja itu cuman kepake jamnya doang. Jam sama alarm sebenarnya. Nah, itu lumayan membantu untuk sehari-hari gua. Dan untuk keyboardnya gua tetap pakai keyboard dari Rexus dengan tipe Rexus Legionnaire MX9 yang sebenarnya ini LED-nya itu udah ada yang rusak, udah ada warna itu yang nggak bisa. Jadi warnanya itu kayak yang harusnya biru muda jadi biru yang agak mateng gitu ya. Terus kayak contohnya kayak ini, terus ini dan ini. Itu lumayan mengganggu sih di mata, cuman ya yang penting fungsinya dan nggak mengganggu yang mengganggu banget gitu ya. Tapi karena cuman warna-warna tertentu aja gitu, cuman di beberapa warna aja tapi nggak semuanya. Jadi ini masih layak untuk dipakai. Dan sebenarnya ada beberapa tombol itu yang nggak bisa dipakai, tapi gua akalin lagi dengan cara gua solder guys. Jadi gua solder pakai timah gitu ya, pakai kabel kecil dan timah sampai akhirnya ini bisa dipakai lagi gitu. Lalu untuk mouse-nya gue tetap pakai mouse robot guys. Yang sebenarnya ini udah rusak gitu. Cuman karena keseringan dibanting sama anak gue gitu ya. Jadi akhirnya alhamdulillah jadi bisa lagi guys. Jadi ini sebenarnya itu scrollnya dia nggak bisa. Berhubung karena dibanting anak gue jadi bisa. Terima kasih anak gue. lumayan. Jadi gue jadi nggak ngeluarin duit lagi lah untuk sebuah mouse aja gitu. Jadi ini udah cukup menurut gua karena gua bukan orang yang gaming banget gitu. Jadi untuk gamepadnya gua pakai gamepad dari Rexus juga ya, kebanyakan di sini emang Rexus ya karena harganya murah. Gamepad juga gua pakai Rexus, yang lupa juga gue tipenya. Nanti mungkin kalau misalkan yang lupa gua taruh aja nanti di layar kalian. Untuk gamepad ini gua beli harganya cuma 250 ribuan dulu, dan itu udah cukup lumayan untuk pemakaiannya ya, walaupun yang bukan yang paling enak ya, tapi ini lumayan di harga segitu. Dia juga udah wireless, pakai receiver gitu ya, jadi udah mantep lah, udah oke. Untuk kualitas oke. Dan di sini juga ada TWS dari Airboom Pro 3. Yang buat gua yang belum pernah ngerasain TWS yang oke atau headset yang oke gitu ya. Ini menurut gua TWS paling oke sih. Yang biasanya gua pakai itu ya gua yang beli di abang-abang tukang ini, apa yang di bis-bis gitu ya, yang naruh-naruh kayak cuman harga 10.000 yang kita dapat kabel charge, terus dapat apa itu ya, kayak tempelan gitu yang buat di handphone, terus dapat headset. Gue belinya di situ guys. Jadi itu suaranya tuh kalau lama-lama kita dengerin lagu itu jadi pusing di kepala, jadi kayak sakit gitu di telinga. Dan ini menurut gue alternatif TWS yang budget, yang bukan yang paling mahal tapi nggak yang murah banget juga buat gue ya. Ini harganya juga sekitar ya 299 ribuan lah.
tapi untuk suara oke sih, oke banget. Lalu untuk apa lagi ya, untuk mikrofon ini yang gua pakai ini, untuk mic ini gua pakai dari NYK Nemesis, yang lupa juga gua ini apa tipenya, tapi yang pasti ini lumayan oke buat YouTuber pemula seperti gua, ini lumayan oke. Dan untuk suara yang kalian dengar saat ini gue juga recordnya pakai ini. Jadi gue nggak pakai mic internal, tapi gue pakai mic eksternal. Ini lumayan. Ini harganya kalau nggak salah 300 ribuan atau 200 ribuan gitu. Gue lupa, nanti gue taruh aja di layar sini mungkin ya. Kita dapetnya satu set guys, jadi kayak lengkap gitu. Termasuk pop filter juga kita dapet sebenarnya, cuman gue nggak pasang karena ya kurang estetik aja gitu ya, kurang clean gitu, terlalu ribet. Jadi gue cuma pakai standnya sama ini aja. Sebenarnya ada stand yang 3 kaki guys, jadi bisa kita taruh di atas meja. Cuman ya kurang simple aja, enak gini guys. Jadi bisa kita tekuk gitu, bisa kita arahin kemana aja gitu. Jadi ini lumayan oke banget sih, proper sih. Cuman kalau untuk suara ini bukan yang paling bagus ya, emang ya harganya juga murah baik lagi, dan kebanyakan di sini juga harganya lumayan affordable ya. Cuman ya untuk wireless juga nggak yang bagus banget gitu, tapi cukup lah. Dan untuk PC ya kayak yang gue bilang tadi ya, untuk PC gua taruhnya di bawah. Gua taruh di bawah guys, karena ini mejanya tidak kuat. Kalau kita taruh PC nanti jatuh, gua takut guys. Jadi untuk PC-nya gua taruh di bawah aja ya, walaupun sebenarnya sayang sih ya, karena lebih bagus kalau bisa di atas gitu. Sebenarnya gue pengen taruh di atas komputer gue guys, di atas monitor gue. Cuman karena gue belum punya dana untuk bikin ambalan di atas monitor gue, jadi sementara gue taruh di bawah. Dan untuk perkabelan, jadi kenapa nggak ada kabel-kabel yang menggantung? Di sini kabelnya gue strap guys, gue strap pakai kabel tis. Ya gue talin aja semua, jadi biar lebih clean aja gitu. Karena kan jelek ya kalau misalkan ada kabel yang mungkin kayak roller coaster mungkin ya, jadi kayak berantakan gitu, kacau guys. Jadi ya mungkin seperti itu aja, cuman karena barangnya dikit, simple ya gitu aja, minimalis emang selalu gitu guys. Ini cuman just gitu-gitu aja, nggak ada macemnya gitu. Tapi kalau mau yang bervariasi, mungkin yang model-model gaming mungkin itu sangat-sangat bervariasi guys, banyak banget. Ya mungkin segitu aja sih setup dari gua, yang setup apa adanya, yang nggak makan biaya besar dan cukup clean ya menurut gua ya. Tapi nggak tahu menurut kalian, karena ya selera masing-masing gitu ya. Tapi ini menurut gua udah cukup oke sih ya, walaupun untuk feel duduknya di sini tuh kurang enak guys, karena kita tuh duduknya di kasur. Tapi untuk karena memanfaatkan tempat yang emang harusnya gini ya udah, mau gimana lagi gitu ya, emang sempit gitu. Ya mungkin segitu aja, terima kasih yang udah nonton, see you and bye. Anjir banget lah, jadi gue lagi record, kenapa malah ada semut-semut ini gitu ya. Gue pengen bunuh tapi kasihan, takut dosa gue. Tuh ini semut guys, jadi keluarnya dari sini. Gue lagi asik-asik record gitu ya, semut-semut ini pada keluar gitu. Jadi kayak ada yang ngegumpel gitu di belakang gue, di tembok-tembok gue. Ini rusuh sih, lumayan sih. Tadi lebih banyak guys, tapi ini udah mulai hilang ya. Got up this morning and I'm feeling nothing. Received from yesterday, pop out of my jeans. Oh, the date was 24 of July. You hold my hand for the first time. That was a time. Oh, and my necklace that you bought me is gone, and my heart hurts, but I should play alone like there's nothing wrong. Nothing wrong. I can't